Berlian terbentuk lebih dari 3 miliar tahun yang lalu jauh di dalam kerak bumi. Di bawah kondisi panas, menyebabkan atom karbon mengkristal membentuk berlian. Ketika gunung berapi meletus, magma dari gunung berapi akan keluar menuju permukaan bumi dan membentuk struktur bebatuan yang mengandung berlian atau juga disebut dengan kimberlit. Dan kimberlit inilah yang menjadi sumber dari berlian. Untuk mencari lokasi kimberlit tersebut, para ahli geologi melakukan kegiatan eksplorasi yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit. Setelah lokasi ditemukan, selanjutnya menentukan metode yang digunakan dalam menambang berlian. Ada 3 metode, yaitu penambangan terbuka, pertambangan bawah tanah, dan pertambangan bawah laut. Dalam penambangan terbuka maupun bawah tanah, memerlukan proses penggalian dan peledakan. Setelah digali dan diledakkan, proses selanjutnya yakni mengangkut magpile atau material-material hasil ledakan menggunakan dump truck. Magpile ini terdiri dari ore atau biji tambang dan juga waste atau batuan limbah. Untuk waste akan dikirim ke tempat pembuangan, sedangkan untuk ore akan dikirim ke crusher. Dalam proses crusher, ore akan dihancurkan menjadi beberapa ukuran. Lalu bebatuan yang sudah dihancurkan ini dibawa melalui conveyor belt menuju ke silo atau tempat penyimpanan. Setelah itu dilanjutkan ke treatment proses atau proses pemisahan. Ore ini akan di-screening untuk memisahkan ore ukuran besar dan kecil. Kemudian ore yang sudah di-screening ini akan masuk ke dalam proses dense media separation. Ore akan diberi slurry, yakni suatu larutan yang terdiri dari bubuk ferrosilikon yang dicampur dengan air dengan kepadatan tertentu. Ore yang diberi slurry ini dimasukkan ke dalam alat yang bernama cyclone. Dengan cara ini, karena ore yang mengandung berlian memiliki berat jenis yang lebih tinggi, akan tenggelam ke dasar cyclone. Dan sebagai hasilnya, material yang kaya akan konsentrat berlian akan terbentuk. Dan konsentrat ini nantinya akan dibawa ke proses selanjutnya, yaitu recovery plant. Sedangkan ore yang tidak lolos pada proses screening sebelumnya akan diproses lagi untuk mendapatkan berlian, yang mana proses ini diolah pada pabrik recrush. Ore akan menuju mesin crusher untuk dihancurkan lagi, sehingga mendapatkan ukuran yang ditentukan, dan selanjutnya ore akan dikirim untuk proses dense media separation sama seperti sebelumnya. Hasil dari dense media separation tersebut akan menghasilkan konsentrat dan juga waste. Waste atau batuan limbah akan dibuang ke tempat pembuangan, sedangkan konsentrat yang diperkirakan mengandung berlian akan dikirim ke recovery plant. Tempat recovery plant ini semuanya dikerjakan secara otomatis, dan pada tempat recovery ini konsentrat akan diolah lagi lebih lanjut. Setelah itu dimasukkan ke dalam drum separator, dan selanjutnya konsentrat pilihan ini akan menuju ke mesin X-ray. Mesin X-ray ini akan men-scan konsentrat pilihan dan akan memisahkan antara batuan yang mengandung berlian dan yang tidak mengandung berlian. Dengan melibatkan sinar X-ray tersebut, konsentrat yang mengandung berlian akan memancarkan cahaya berwarna yang disebut dengan fluorescence. Dengan bantuan fotodetektor, cahaya yang terdeteksi oleh sensor ini akan mengirimkan sinyal ke mikroprosesor, dan selanjutnya, semburan udara akan ditembakkan ke arah konsentrat berlian. Setelah terpisah, nantinya konsentrat yang mengandung berlian ini akan masuk ke dalam proses kimia untuk memisahkan berlian dari batuan. Kemudian berlian yang sudah diekstrak akan dibawa menuju ke tempat penyortiran dan grading. Pada tempat ini, digunakan cara manual oleh para pekerja yang sudah berpengalaman dan ahli. Berlian akan disortir menurut ukuran, kejelasan, hingga bentuk potongan dari berlian tersebut, sehingga nantinya akan dapat menentukan nilai dari berlian tersebut. Setelah disortir dan digrading, berlian yang masih dalam bentuk kasar tersebut kemudian dipotong dan dipoles lagi sebelum dijual ke konsumen.